Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna asbaha mulkulillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita berdoa dulu sebelum pelajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, para santri rahimahullah yang semoga Allah sayangi. Kemarin kita sudah belajar bab mandi, al-ghaslu, ya, hukum-hukum mandi, sebab-sebab mandi dan tata cara mandi. Kemarin kita sudah belajar. Ya, sebelumnya ini kita tentang definisi mandi, kemudian rukun-rukun mandi, penyebab mandi itu ada 5 ya. Kemarin kita sudah belajar. Kemudian adab-adab mandi ya. Ya, perhatikan adab mandi, yang menuangkan air dan sebagainya, berwudu sebelumnya, dan mencuci kaki sampai selesai ya. Nah, kemudian hari ini kita akan tentang cerita ya, tentang kisah Ammar bin As ya. Siapa Ammar bin As itu? Ammar bin As adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau baru masuk Islam itu 6 bulan sebelum Fathul Mekah ya, setelah perang Ahzab. Setelah perang Ahzab itu beliau masuk Islam. Jadi masuk Islamnya agak belakangan nih ya. Kalau kalian tahu di Sirah Nabawiyah, ini adalah beliau yang menyusul para sahabat di Hudaybiyah di Habasyah ya. Di Habasyah, ketika para sahabat hijrah ke Habasyah ya, ke Ethiopia sana, kemudian dia salah satu yang melawan orang muslim yang menjemput Ja'far ya bin Abi Thalib untuk balik ya, tapi beliau ternyata tidak bisa ya, karena Raja Najasyi itu berpihak kepada Ja'far dan boleh menetap di sana. Nah, akhirnya setelah lama ternyata sahabatnya ini, Raja Najasyi ini sahabatnya Ammar bin As itu masuk Islam, dan sebab dengan dia masuk Islam itu maka Ammar bin As kemudian masuk Islam, tapi lama ya, setelah perang Ahzab 6 bulan sebelum Fathul Mekah ya, baru sebentar aja gitu. Nah, setelah Fathul Mekah ya, jadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak suku-suku yang memberontak ya, memberontak kepada Rasulullah ya. Salah satunya adalah salah satu suku ya, namanya Datun Salsalabi, yaitu suatu daerah suku yang dia itu dapat bantuan dari Romawi ya, salah satu yang berkoalisi Romawi. Nah, dia mau menyerang Madinah ya, jumlahnya ratusan. Maka Ammar bin As itu ditunjuk oleh Rasulullah ya untuk menjadi panglimanya, memimpin cuman 300 pasukan yang melawan ribuan ya, padahal Ammar bin As itu baru masuk Islam. Di situ ada pasukannya, itu ada Umar bin Khattab ya, yang masuk awal Islam, kemudian Abu Bakar ya, ada Ali ya, seperti itu ya. Jadi awal kisahnya ketika setelah Fathul Makkah, Rasulullah mengirim Ammar bin As ke suku tadi. Kemudian berjalanlah mereka ya menuju daerah perbatasan dengan Madinah ya. Mereka akan menghadang pasukan ini. Nah, ketika itu cuacanya itu sangat dingin. Jadi waktu itu Arab itu masih dalam musim dingin sekali ya. Kalau di padang pasir musim dingin tuh sangat dingin sekali ya, sampai airnya itu kayak es gitu ya, dingin sekali. Kalau malamnya sangat dingin sekali, sehingga harus pakai selimut, pakai jaket, pakai banyak sekali pakaian yang harus menutupi tebal agar tidak terlalu dingin. Nah, ketika mereka berjalan dengan pasukannya ini, Ammar bin As ya, sampai di daerah tempat yang mereka tuju, mereka mendirikan kemah di sana. Nah, saat malam harinya ya, para sahabat itu ingin membuat api unggun ya. Maka si Ammar bin As bilang, jangan sekali-sekali
kalian menyalakan api unggun. Nah, di situ ada Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab mengatakan, loh Amr bin As ini dingin sekali, kalau nggak ada api gimana? Nggak usah ada api, saya pemimpinnya ya, kalian harus taat pada pemimpin. Wah, ini Amr bin As baru saja masuk Islam sudah istilahnya orang Jawa kemelinti gitu ya, maki ya. Nah, padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Ali ya, yang mereka itu udah lama sekali masuk Islam, dan kemarin tuh Amr bin As baru saja memerangi Islam, sekarang jadi panglima perang kok sudah begini kelakuannya. Terus dinegosiasi lagi sama Umar bin Khattab, Amr ini dingin sekali, menusuk tulang Amr ya, tolonglah ini ada api biar kita itu agak sedikit hangat. Terus Amr bin As bilang tidak boleh ada api ya. Nah terus akhirnya dengan bersungut-sungut ya Umar menemui Abu Bakar ya, dengan sangat kesel ya. Abu Bakar nih gimana nih, Amr baru kemarin sore dia masuk Islam sudah memerintahkan kita ini dingin sekali, nggak harus menyalakan api biar kita agak lebih hangat. Abu Bakar cuma bilang, ya Umar, Amr bin As sudah ditunjuk menjadi pemimpin kita, panglima perang, maka taati. Gitu. Kalau dia sudah ditunjuk sama Rasulullah, dia kita ngikuti, berarti kita ngikuti Rasulullah. Tapi kalau kita menolak, memberontak, maka kita memberontak Rasulullah. Nah, Umar bin Khattab diam ya. Nah, setelah malam hari, kemudian menjelang fajar, sholat subuh, ya Amr bin As keluar dari tendanya, kemudian minta air. Ya, ketika minta air terasa sangat dingin sekali, kayak es di freezer gitu ya. Nah, terus Amr bin As kemudian tidak jadi mengambil air itu, kemudian diserahkan, dan aku ingin tayamum saja. Ya, kemudian Umar bin Khattab datang lagi. Ya Umar, ya Amr, kamu kenapa? Aku junub tadi malam. Ya, aku mimpi basah. Ya, kemudian loh, ini ada air, kenapa kamu nggak mandi? Saya bilang, aku mau tayamum saja. Ya, loh nggak boleh, kan udah ada air, nggak boleh tayamum. Aku mau tayamum, sudah, kamu nggak usah ngomong lagi gitu. Nah, Umar bin Khattab begitu kan, tanya lagi sama Abu Bakar, ini orang junub tapi ada air ya, tapi dia tayamum. Ya, terus Abu Bakar seperti yang dibilang tadi malam ya, dia bilang, ya Umar, ini kita diperintah oleh pemimpin, biarkan pemimpin itu melakukan seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Nah, terus akhirnya yang terjadi, Amr bin As wudu atau mandi dengan tayamum ya. Nah, akhirnya habis sholat subuh, kemudian diperintahkanlah pasukan ya. Amr mengatakan, satu orang bersahabat dengan orang yang lain, dan satu orang kalau sudah selesai berperang tidak boleh meninggalkan sahabatnya sampai sahabatnya juga selesai. Dia itu berkelahi atau berperang dengan yang lain. Jadi berpasang-pasangan begitu ya, saling membantu. Nah, ketika saya nanti bilang takbir, langsung serang ya. Nah, kemudian pada saat masih subuh itu, adik-adik masih gelap ya, terus Amr bin As bilang takbir Allahu Akbar, mereka langsung berserang, menyerang suku itu. Nah, karena dalam keadaan kondisi gelap gulita ya, masih subuh gitu ya, akhirnya bisa dimenangkan oleh pasukan Amr bin As, walaupun hanya cuman ratusan ya, dilawan sama 1000. Tapi karena mereka tidak siap, kemudian mereka mengira jumlahnya banyak ya, akhirnya si suku ini, Datu Salsabil ini kalah perang. Dan ketika mereka lari tunggang langgang ke sana kemari, mau ditangkepin sama pasukannya Amr bin As bilang, jangan, semua tidak boleh menangkap ya, kalian tidak boleh berpencar-pencar menangkap pasukan ini ya. Jadi kalian harus tetap di sini, tinggal di sini ya. Dan kumpulkan ghanimah yang tersisa. Nah, akhirnya mereka kumpulkan ya, setelah terbit fajar itu mereka pulang ke Madinah. Dan hal ini belum selesai ya, mereka itu
membagi atau menyerahkan ghanimah, Umar bin Khattab laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Amr ini malam harinya nggak menyalakan api unggun. Yang kedua, dia junub tapi mengimami sholat itu dengan tayamum. Yang ketiga, ya dia itu tidak memperbolehkan kita menangkap, ya padahal itu adalah ghanimah, ya pasukan itu bisa kita tangkap, itu bisa dijadikan uang gitu, jadi ghanimah ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan begitu Amr bin As, ya iya ya Rasulullah. Terus kenapa alasanmu? Dia bilang, yang pertama karena api unggun itu nanti akan mengetahui, mereka diketahui sama pasukan musuh bahwa kita ada di tempat itu dan berapa jumlah kita. Dan saya tidak mau kita itu nanti ketahuan jumlah kita, akhirnya mereka menyerang duluan dan mereka merasa bahwa diri mereka lebih banyak dibanding dengan kita. Makanya kita tidak menyalakan api unggun. Yang kedua, ya Rasulullah, waktu itu airnya sangat dingin, ya. Airnya sangat dingin dan saya ini panglima perang. Kalau saya itu mandi dengan air itu, maka kemungkinan saya akan sakit dan bisa jadi akan jadi meninggal. Nah, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusikum. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Innallaha kana, sesungguhnya Allah itu adalah bikum rahimah. Ya, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Maka Rasulullah, oh baik. Berarti saya pakai air tayamum gitu. Wah, betul kamu ya Amr, dibetulkan sama Rasulullah. Dan yang terakhir, ya Rasulullah, Amr bin As mengatakan bahwa ya pasukannya itu saya larang karena takut saya bercerai-berai, ya Rasulullah. Kan tugas kita itu hanya memenangkan peperangan ini gitu. Ya, dan itu sudah tercapai, kita menang gitu. Nah, takutnya kalau kita bercerai-berai menangkap satu-satu orang yang lari tunggang langgang itu, nanti mereka tahu ternyata pasukan kita cuma sedikit. Ya, akhirnya mereka menyerang balik. Nah, makanya saya perintahkan untuk tidak menangkapi mereka. Rasulullah membenarkan kembali ucapannya Amr bin As. Dan setelah itu Abu Bakar mengatakan kepada Umar, nah Umar, kamu sudah tahu kan kenapa Amr bin As melakukan hal semacam itu. Nah, dari situ yang kita tangkap di yang kedua nih ya. Yang kedua itu adalah tentang mandi junub, ya, mandi janabah. Yang pertama hikmahnya adalah boleh bertayamum ketika air itu bisa membahayakan diri sendiri. Ya, ada suatu kisah di mana Rasulullah itu marah besar karena salah berfatwa. Jadi dulu kata Jabir radhiyallahu an itu mengatakan pada saat Rasulullah itu berjalan, pada saat mereka ada beberapa sahabat yang sedang safar, kemudian ada satu orang yang terkena batu, ya batu dari bukit-bukit itu sehingga berdarah begitu, kena kepalanya. Nah, akhirnya karena luka begitu dirawat ya. Nah, ternyata pada suatu malam dalam perjalanan safar itu dia junub. Ya, junub artinya mimpi basah nih. Seorang laki-laki mimpi basah dan dikatakan oleh para sahabat di situ mereka mau tayamum tapi tidak boleh, ya. Karena apa? Karena ada air, harus mandi, ya. Mau sholat ini harus mandi. Pada kepalanya itu kena batu, ya pecah, ya bukan pecah sih, luka, ya terluka, ya. Terus akhirnya mandi, dipaksa mandi, ya. Akhirnya dia tambah sakit dan meninggal. Nah, kejadian itu sampai ke Rasulullah Madinah dan Rasulullah marah pada sahabat-sahabatnya itu, bukan marah ya, semoga mereka itu salah ya, mereka itu dimatikan oleh Allah, mereka berfatwa ya yang menyebabkan kematian orang ya. Kalau mereka tidak tahu harusnya tanya yang lebih tahu dulu ya, jangan langsung memutuskan bahwa itu harus menggunakan air ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan padahal boleh kalian itu mengusap bagian kepala ya dengan tayamum dan bagian yang tidak terluka disiram dengan air. Rasulullah mengatakan begitu. Jadi tidak harus bahwa ketika air itu bisa membahayakan seperti ceritanya Amr bin As atau ceritanya dari Jabir radhiyallahu anhu ini,
ya, maka diperbolehkan untuk tayamum ketika kalian itu junub atau basah, atau mimpi basah ya. Jadi ya, diperbolehkan ya ketika itu membahayakan. Yang kedua, hikmahnya adalah Allah tidak memberatkan hambanya, ila yukallifullahu nafsan illa wusaha, dan memberikan banyak kasih sayang kepada kita. Ya, seperti tadi, innallaha kana bikum rahima, ya. Itu. Yang ketiga adalah setiap junub harus mandi ya, kecuali ada yang menghalanginya. Ya. Menghalanginya tadi apa? Menyebabkan sakitnya bertambah parah, atau dengan adanya air itu dia sakit ya, sakit, bisa menyebabkan sakit ya. Demikian kisah Ammar bin As, semoga itu memberikan inspirasi buat kita bahwa Islam itu mudah ya, dan Allah tidak memberatkan kepada hambanya. Insya Allah ada solusi-solusi yang lebih mudah, yang kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik dan lebih sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Demikian kita tutup kisah ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.